Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Tinggal Selangkah Lagi Kena Skakmat, Hikaru Nakamura menyulapnya menjadi sebuah kemenangan. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Final SCC Super Swiss hari kedua. Nah, Tarigan Catur akan menceritakan secara singkat saja mengenai turnamen ini. Jadi Chess.com menyelenggarakannya dalam waktu 2 hari, di mana pada hari yang pertama Chess.com menyelenggarakan turnamen ini dengan sistem Swiss 15 babak, menghasilkan Grandmaster Wesley So menjadi juara. Namun Chess.com masih belum puas dengan menyelenggarakan lagi pada hari yang kedua, di mana 16 peringkat teratas dari turnamen hari pertama diadu kembali dan menghasilkan 2 pemain yang menembus partai final, yaitu Grandmaster asal Amerika Serikat yaitu Hikaru Nakamura menghadapi Grandmaster asal Rusia yaitu Vladimir Fedoshev. Pertandingan ini sendiri tersaji pada tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan ini. Di sini Hikaru Nakamura menggunakan catur buah hitam dengan rating Chess.com 3240 menghadapi Vladimir Fedoshev yang menggunakan catur buah putih dengan rating Chess.com 3103. Fedoshev memulai permainan dengan pion E4 dibalas dengan pion C5. Ini pembukaan pertahanan Sisilia ya. Kuda F3, pion D6. Sudah menjadi jalur utama dalam permainan Sicilian. Pion D4 seperti biasa, pion C pukul D4, kuda pukul D4, kuda F6, kuda C3, pion A6, dan di sini Fedoshev membuat kejutan dengan benteng G1. Di sini pun dua analisa komputer yang Tarigan Catur gunakan memberikan penilaian yang berbeda. Chess.com menilai bahwa langkah Fedoshev ini benar ya, sesuai dengan textbook. Namun analisa dari Lichess menyebutkan bahwa langkah ini adalah kesalahan. Namun apapun itu, menurut Tarigan Catur, dengan melakukan langkah benteng G1, artinya Fedoshev ingin membawa permainan secepatnya menuju babak akhir. Kita akan melihat serunya pertarungan dari mulai langkah ini sampai pertengahan babak nanti. Kita lanjutkan ya. Pion G6, pion G4, gajah G7, fianchetto gajah, pion G5, langsung maju terus pion untuk mengancam kuda hitam, sehingga kuda hitam pindah ke D7, lalu gajah E3, pion B5, pion H4, terus ya, pion-pion putih bermanuver untuk merusak pertahanan sayap raja dari Hikaru Nakamura, gajah B7, pion H5, kuda C6, pion H6, pion maju terus ya, dengan membuat gajah hitam sudah tidak memiliki tempat yang nyaman lagi, sehingga harus pukul D4. Gajah pukul D4 dengan tempo mengancam benteng hitam yang ada di petak H8, sehingga hitam melakukan rokade pendek. Gajah E2, benteng C8, pion A3, kuda B6, gajah pukul B6, menteri pukul B6, kuda
D5, dan menteri D8. Pion F4, pion E5. Ini menurut analisa komputer, langkah dari Hikaru kurang tepat ya. Ada langkah terbaik menurut analisa komputer, yaitu dengan melakukan langkah pion F6. Apabila ini terjadi, maka akan terjadi langkah seperti ini menurut analisa komputer. Gajah G4 dengan tempo mengancam benteng, pion F5, pion E pukul F5, pion G pukul F5, dan gajah E2 serta seterusnya ya. Kita kembali. Di sini melakukan langkah pion E5 untuk mengajak pertukaran pion di petak pusat. Apa yang dilakukan oleh Fedosif? Dengan pion C3, pion E pukul F4, menteri D2, pion F3, gajah pukul F3, kuda E5, gajah kembali ke E2, gajah pukul D5, menteri pukul D5, menteri B6, benteng G3, raja pindah ke H8, benteng D1, benteng menuju D8, benteng C menuju D8. Di sini tujuannya untuk mengancam menteri putih secara tidak langsung ya. Menteri D4, menteri C7, dan benteng F3. Ini adalah langkah yang cukup unik. Memanfaatkan keberadaan kuda hitam yang terkena pin karena sedang melindungi raja hitam. Jadi benteng putih bisa bergerak ke F3, pion F5, pion E pukul F5, pion G pukul F5, raja F2, menteri E7, benteng G1, pion F4, gajah D3, benteng G8, benteng pukul pion di F4, benteng pukul pion di G5. Di sini apa yang dirancang oleh Fedosif mulai sedikit tergerus ya ancamannya ya, karena pion yang dari petak G sudah termakan. Benteng H1, benteng F8 mengajak pertukaran dengan benteng putih. Apa respon Fedosif di sini? Benteng H4 memperkuat kedudukan petak benteng yang ada di petak F4 ya, agar menjadi semakin kuat di posisi tersebut. Benteng F menuju G8, gajah E4, benteng G3, raja E2, menteri G5. Di sini ingin ya menempatkan dua benteng dan menterinya pada satu lajur, yaitu lajur G. Raja pindah ke D1, menteri E7, raja pindah ke C2. Tujuannya adalah untuk memindahkan raja di sisi lain dari serangan Hikaru ya, agar raja dari Fedosif menjadi lebih aman. Benteng C8, raja pindah ke B1, benteng C menuju G8, gajah D5 dengan tempo mengancam benteng. Di sini benteng pilih ke D3 dengan tempo mengancam menteri putih ya. Menteri putih pindah ke E4, benteng E8, benteng H menuju G4. Di sini pertahanan dari Hikaru Nakamura mulai sedikit goyah ya. Kita lanjutkan. Benteng D1 skak, raja pindah ke C2, dan di sini Hikaru membuat keputusan dengan benteng pukul gajah. Karena nanti jika menteri makan benteng, maka kuda bisa pukul benteng ya. Kita coba misalkan menteri pukul benteng, kuda bisa pukul benteng, dan jadi sama jadinya. Kita kembali. Di sini benteng makan gajah, apa yang dilakukan? Dan benteng G7. Lihat di sini. Putih mengancam menteri hitam sekaligus ada tempo untuk skakmat. Jadi di sini jika ini bukan Hikaru Nakamura, bisa saja sudah resign ya dari permainan ini. Namun kita lihat bagaimana
cara Hikaru Nakamura melakukan comeback hingga akhirnya meraih kemenangan. Tentu cara meraih comebacknya adalah dengan memaksimalkan tempo skak ya. Bagaimana cara Hikaru melakukannya? Seperti inilah. Benteng D2 skak. Jadi ini memaksimalkan tempo skak. Dan benteng ini sebenarnya tidak boleh dimakan. Kalau dimakan, nanti akan ada semacam respon yang dilakukan oleh Hikaru. Untuk pertama ini, Fedoshiv tidak memakannya dengan Raja pindah ke B1. Benteng skak di D1, Raja pindah ke C2. Benteng skak di D2 dan Raja pukul D2. Jadi di sini Fedoshiv tidak mau pertandingan ini berakhir seri ya. Namun inilah blunder dari Fedoshiv. Karena Hikaru dapat melakukan langkah seperti ini. Kita lihat. Kuda skak di C4. Raja pindah ke D3. Lagi skak lagi dengan kuda pukul pion di B2 skak. Raja pindah ke D4. Disinilah dimulai kecerdikan dari Hikaru dengan melakukan langkah menteri skak di E5. Apabila bukan raja yang pindah melainkan menteri pukul menteri, maka ada pion pukul menteri skak. Ada garpun terhadap raja dan benteng. Di sini tarigan catur akan mengutarakan bahwa pengorbanan benteng dari seorang Hikaru Nakamura sempat membuat komentator Robert Hess tidak mengerti ya tentang apa yang akan dilakukan oleh Hikaru. Namun setelah Hikaru melakukannya, langsung dirinya mengatakan bahwa Hikaru melakukan brilliant move ya, atau langkah yang sangat brilian. Kita kembali. Jadi di sini menteri tidak boleh makan menteri hitam di sini. Raja pindah ke E3. Menteri pukul C3 skak. Raja pindah ke F2. Kita lihat lagi manuver dari Hikaru. Kuda skak di D3 ya, termasuk ada garpuan terhadap benteng dan raja. Raja pindah ke G2. Lagi-lagi ada memaksimalkan tempo skak dengan kuda pukul benteng skak. Menteri pukul kuda. Dan coba para pecinta catur sekalian menebak apa langkah terbaik dari hitam di posisi seperti ini. Sehingga dalam 2 langkah lagi dapat menemukan skakmat. Tarigan catur beri waktu. Ya, betul. Dengan melakukan langkah benteng E2 skak. Dan uniknya, di sini Fedoshiv tidak menutupnya dengan menteri, melainkan langsung raja pindah ke F1. Dan Hikaru Nakamura berhasil melakukan skakmat dengan menteri E1 skakmat. Ini adalah pertandingan yang sangat luar biasa. Pertandingan yang bisa dijadikan bahan rujukan para pecinta catur sekalian agar jangan menyerah saat sesuatunya sudah terasa tidak mungkin ya. Karena memang tadi situasinya sudah jelas. Fedoshiv sudah dikit lagi mendapatkan skakmat, bahkan dengan tempo mengancam menteri dari Hikaru. Situasinya sulit bagi Hikaru, namun Hikaru terus memaksimalkan tempo skak hingga akhirnya memenangkan permainan. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.